Oke, kita lanjut lagi pembahasan tentang Nisa. Kita bahas tentang konsep teologisnya ya, tentang manusia. Nah, yang kamu pelajari selama ini memang itu adalah teologinya tentang manusia. Sudah berapa paragraf? 18. Ya, 18 topik pasti ya. 18 topik tentang manusia yang kalau kita bagi jadi 4 bagian tentang penciptaan, kejatuhan, pemulihan, dan kesempurnaan. Kan? Apa? Penciptaan, kejatuhan, pemulihan, dan kesempurnaan. Nah, sekarang kita udah di pemulihannya misalnya melalui baptisan, itu peniruan kematian dan kebangkitan Kristus, ekaristi, ya, yang kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang terus kita masuk kepada topik tentang kematian. Lalu ada setelah kematian ada pemulihan atau kesempurnaan. Nah, seperti apa yang dibahas oleh Nisa, itu adalah pelajaran-pelajaran teologis yang dia dapat melalui doa atau pengalaman langsung dengan Allah. Ya. Nah, waktu kalian belajar teologi, jangan pernah lepas dari doa. Ya, memang kalian lagi belajar teologinya Nisa, berarti pengalaman doanya nih Nisa. Ya. Tetapi pengalaman doa Nisa itu juga adalah pengalaman doa kita. Seperti kamu belajar dari Paulus, belajar dari Sa, belajar dari Matius, kitab suci yang kamu baca, itu kita belajar teologi atau pengalaman doa dari mereka. Misalnya dari Lukas, dari Paulus, gitu. Ya. Nah, misalnya eh, saya setiap hari kan ada share seperti ini. Nah, ini contoh misalnya pengalaman dari Nisa, ini dia. Lalu ada teologinya ini, analisis. Yang saya ajarkan teologi itu berarti kamu harus bisa objektif, sistematis, verifikasi, bisa diuji ya, dan originalitas. Artinya teologi itu sesuatu yang ilmiah. Tapi sesuatu yang ilmiah ini berasal dari pergumulan pengalaman iman, doa sama dengan Allah. Dan itu terwujud dalam latihan-latihan, ya, latihan-latihan rohani. Katakanlah doa, baca kitab suci dan sebagainya. Oke, Jesus prayer salah satunya. Nah, itu adalah latihan rohani yang menghasilkan yang namanya teologi. Ya, menghasilkan namanya teologi. Misalnya kamu lihat ya, saya pernah share tentang doa Bapa kami. Benar ya? Doa Bapa kami. Itu diajarkan oleh Kristus kepada kita. Nah, kemudian dicatat oleh Matius, oleh Lukas, gitu ya. Dan kamu baca itu jadi doa. Tapi doa itu sendiri punya teologinya. Ya. Coba kamu baca doa Bapa kami, hafal ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Bukan cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Ya, kerajaan dan kuasa. Nah, itu isi doa yang kamu tahu, yang kamu baca, yang kamu doakan dari kitab suci. Tapi itu dicatat oleh siapa? Matius, Lukas. Nah, begitu mereka catat apa yang dikatakan oleh Kristus, itu adalah doa mereka. Jadi misalnya Yesus mengatakan panggil Allah itu bukan lagi Yahweh Elohim tetapi Bapa. Ya. Lalu ini dibaca oleh Maximus. Dia bilang begitu kita menyebut Allah itu Bapa,
Ini adalah teologi, dia bilang. Nah, kita nggak lagi menyebut Allah itu sesuatu yang asing, tetapi personal, karena dia adalah Bapa. Nah, begitu kamu ngomong Bapa, berarti ini ada teologinya. Menunjuk bahwa kita ngerti siapa Allah itu. Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Berarti kita paham nih. Kita punya pengetahuan nih tentang Allah, itu teologi. Pengetahuan tentang Allah itu teologi. Lalu implikasinya kita punya hubungan yang dekat, kita mengakui kedaulatan dia. Nah, kalau kita panggil dia Bapa, berarti kita diadopsi sebagai anak oleh kasih karunia. Nah, adopsi ini teologinya. Bapa kami yang di surga ini apa? Doanya. Ya. Nah, jadi kalau Lukas atau Matius mencatat ini, saya tanya kalian, ya, yang mana duluan? Doa dia dulu atau teologinya dulu? Doa atau teologi dulu? Doa dulu. Yang mana duluan ada? Bapak atau teologi dulu? Ya, Bapak duluan ada. Baru kita panggil dia Bapak, oh jadi kita ngerti nih. Nah, kita ngerti apa, itulah teologinya. Paham ya maksud saya? Jadi kalau Yesus mengajarkan panggil Allah itu Bapak. Nah, Yesus punya pengalaman dulu bersama dengan Allah sebagai Bapak. Pengalaman dia bersama dengan Bapak. Pengalaman dia bersama dengan dia punya pengalaman dulu. Baru dia turun ke bumi, dia ajarin kita. Allah itu Bapak. Allah itu Bapa, artinya ini. Nah, inilah jadi teologi. Ya, tapi dia tak punya pengalaman di sini. Nah, ini pengalaman. Pengalaman dia bersama dengan Allah adalah pengalaman seperti anak dan Bapa. Ini dulu, baru dia ngajarin Allah itulah Bapa. Lalu dia katakan lagi, kami. Dia nggak ngomong saya. Tapi apa? Bapak kami. Berarti kami itu satu atau banyak? Banyak. Banyak. Berarti Allah yang Bapa itu bukan hanya eksklusif mirip Kristus, tapi hanya orang. Dia manusia. Bedanya kita secara kasih karunia, dia secara kodrat. Nah, gitu aja bedanya. Tapi kita manusia ini diadopsi juga jadi anak oleh anugerah. Oke. Nah, dia ngomong ini kami nih. Berarti ya, dia sudah punya pengalaman dengan Bapak. Bapak mau manusia itu juga diangkat jadi anak. Nah, baru dia ngomong di sini. Bapak yang ada di surga. Oke? Nah, jadi begitu ada teologi ini, ada doa seperti ini jadi doa, tapi sebetulnya ada doa di balik. Ya. Kamu lihat, Bapak kami di surga itu isi doanya, ya kan? Itu isi doanya. Doa yang diajarkan oleh Kristus. Tapi di balik itu ada teologi. Nah, kamu harus cari apa teologinya. Kalau dia memanggil Allah itu Bapa, terus ada kata kami, terus itu di surga, terus apalagi itu? Datanglah kerajaanmu, kuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Nah, ini segala macam nih. Banyak di sini. Relasi Kristus dengan Allah.
Ini sudah terjadi di sini. Oke, nah, baru dia ajarkan di sini, kamu cari teologinya. Nah, jadi kalau saya tanya, yang mana duluan? Doa dulu atau teologi dulu? Doa. Jadi doa itu mendatangkan pemahaman teologi. Ya, makanya doa itu kamu harus punya pengalaman sama dengan Allah. Baru dari situ kamu bisa teologi. Contoh misalnya, kamu mengalami apa sehari ini? Oh, kamu bersyukur sama Tuhan. Oh, karena Pak Tuhan sudah menolong. Atau bersyukur karena Tuhan memberkati, memberi makanan dan sebagainya. Ini doa atau teologi? Doa. Pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Ini doamu. Tapi pengalamanmu, doamu, bisa nggak kamu jadikan teologi? Bisa. Nah, kalau kamu mau jadikan itu teologi, ya, maka teologi itu nggak boleh sembarangan. Oke? Teologi itu, kalau saya ajarin kalian, ya kamu harus bisa interpretasi, harus ada implikasi, harus ada objektif, sistematis, verifikatif, originalitas. Originalitas itu ya bisa ditarik implikasinya, pikiranmu ada di situ, gitu ya. Nah, kalau verifikasi bisa diuji benarnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan bikin teologi. Ada misalnya seorang pendeta tuh bikin teologi. Katanya dia tiap hari ngopi-ngopi sama Tuhan Yesus. Ya kan? Itu pengalaman dia. Kita nggak ngomong pengalaman dia sesat atau enggak. Karena kita itu bicara soal pengalaman bisa macam-macam. Bahasa lidah, roh katanya ya kan. Dia waktu dapat visi penglihatan dari Tuhan. Namanya pengalaman orang bisa macam-macam. Ya, contoh kasus ngopi-ngopi sama Tuhan. Pengalaman. Tapi kalau dia mau ngajarkan jadi teologi, nah kita harus uji. Bisa nggak diuji kebenaran? Kalau bisa, itu teologi. Contoh misalnya Paulus. Paulus punya nggak pengalaman menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Ada pengalaman dia. Ya kan? Lalu dia tuliskan. Paulus mengucap syukur nggak? Ada pengalaman dia. Lalu dia tuliskan. Nah, yang dia tuliskan itu pengalaman-pengalaman dia, itu teologi, itu doa dia. Oke? Itu doa dia. Yang sekaligus kalau itu ditulis, itu jadi teologinya Paulus. Teologinya Paulus ada di mana? Jadi surat Roma, di mana lagi? Korintus, Filipi, dan sebagainya. Itu doanya Paulus bukan? Iya. Karena pengalaman dia melayani jemaat. Itu teologi dia bukan? Iya, lahir dari pengalaman dia. Kenapa kok dia tulis bersyukur? Karena dia punya pengalaman, Tuhan telah memberkati dia. Jadi, ya, kenapa kok dia menulis tentang Kristus yang menyelamatkan? Satu-satunya juru selamat. Nah, dia sudah punya pengalaman itu. Maka dia tuliskan. Nah, begitu dia tuliskan, itu jadi doa plus teologi. Itu jadi doa dia. Misalnya yang dia tulis bersyukur. Kok dia bertulis bersyukur? Karena dia punya pengalaman ditolong Tuhan, ditolong jemaat. Nah, begitu dia tulis, itu jadi teologi. Yang lahir dari doa. Ya. Nah, sekarang kamu baca surat Paulus misalnya. Bersyukur. Kamu lagi baca apa ini sebetulnya? Kamu sedang baca apa ini? Misalnya Filipi pasal 1 ayat 3. Kamu sedang baca apa itu? Pengalaman Paulus, doa Paulus, plus teologinya. Ya. Nah, itu kamu baca, berarti kamu sekarang mau tahu apa pengalaman Paulus.
Jadi tugasmu adalah kamu tahu apa teologinya. Kamu harus tahu apa Tuhan. Gitu. Ya. Kamu baca, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena persekutuanmu di dalam Injil. Nah, itu kan yang saya sering tulis itu pada jemaat ini. Doa dia bersyukur kepada Tuhan karena jemaat bersekutu dalam Injil. Itu doa dia. Dan dia tuliskan jadi teologi. Nah, tugas kamu apa waktu kamu baca itu apa? Waktu kamu baca itu gimana? Kamu harus apa dulu? Harus apa dulu nih? Doa dulu atau teologi dulu? Doa dulu atau teologi dulu? Ini pengalaman Paulus loh. Jadi kamu harus gali apa ya? Syukur menurut Paulus. Ya kan? Kamu cari apa? Objektifnya, datanya. Kamu cari apa? Data di kebenarannya. Kamu belajar teologi Paulus tentang syukur. Contoh tadi doa Bapa kami. Itu kan doanya Yesus ya. Pengalaman Yesus, benar kan? Dengan Bapa. Doa Yesus. Lalu ditulis jadi teologi oleh Matius. Nah, kamu baca doa Bapa kami itu, pengalaman Yesus itu adalah, kamu mesti tahu artinya Bapa, teologinya apa. Ya udah, kamu cari data. Lalu dua yang saya ajarkan, apa yang dikatakan oleh kitab suci, dan apa yang dikatakan oleh misalnya gereja, eklesia. Makanya, kenapa kok kita baca Nisa, kita baca Maximus? Nah, mereka mewakili gereja, pemikiran gereja. Kenapa kok kita baca ayat-ayat kitab suci? Karena itu mewakili pemikiran Kristus. Nah, kamu cari datanya, kamu belajar teologinya. Kayak hari ini, kita mau lihat ada satu pengalaman tentang kematian. Ini semua manusia alami. Kematian sebagai momen dan pemulihan. Kematian itu pengalaman, pengalaman, ya kan? Orang yang mati, kamu lihat orang yang mati setiap hari, kematian itu apa? Pengalaman, dialami. Tapi apa yang dialami itulah doa, itu jadi apa? Di teologi. Teologinya siapa? Orang-orang yang sudah mengalami kematian. Nah, diamati oleh Nisa. Ini jadi teologinya Nisa ini. Yesus punya pengalaman dengan Bapa. Diajarin doa Bapa kami. Ya kan? Itu doa. Begitu ditulis oleh Matius, itu jadi teologi. Paham? Nah, kamu sekarang punya pengalaman kematian? Belum. Punya pengalaman doa? Masing-masing punya. Tapi pengalaman doa Bapa kami, kita nggak tahu. Nggak punya. Kita cuma belajar dari siapa? Matius. Dari Tuhan ya, Yesus. Mungkin kamu punya pengalaman. Syukur kamu punya. Ya kan? Tolak pacar, punya pengalaman. Ditipu orang, punya pengalaman. Ya kan? Pengalaman apa lagi? Yang baik, yang menyenangkan, atau yang sedih, semua pengalaman. Tapi dari pengalaman itu kamu bisa belajar teologinya apa. Asal itu bisa diverifikasi, objektif, dan sebagainya. Oke, jadi kalau kamu punya pengalaman, itu naik ke teologi. Teologi ini ada nggak maksudnya? Jadi kalau kamu di sini punya pengalaman yang real ini dengan Allah, kamu bisa bikin teologi yang akademis. Kenapa akademis? Supaya ini
nggak sembarangan diajari. Nah, yang akademis itu ukurannya apa? Cirinya apa yang akademis? Cirinya apa yang akademis? Objektif, sistematis, verifikatif, original. Itu yang ilmiah. Jadi teologi kamu tuh nggak asal-asalan, misalnya kamu ngopi sama Tuhan, terus kamu bikin teologi. Oh iya, orang percaya itu bisa kok ngopi sama Tuhan. Gitu. Teologi ngopi nanti jadi. Ya kan? Itu bisa nggak diverifikasi? Kalau bisa, oke, percaya. Kalau nggak bisa, jangan. Nah, namanya teologi itu harus sesuatu yang akademis. Pengalaman doa ini sesuatu yang sifatnya personal. Jadi yang personal, jadikan itu teologi yang akademis. Tapi kalau kamu nggak punya pengalaman itu bagaimana? Misalnya tentang kematian. Nah, ngalami kematian. Nah, jadi gimana dong? Pengalaman doa Bapa kami. Allah itu sebagai Bapa. Itu sudah pernah. Ya kan? Tapi seperti apa? Nah, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kematian, contoh. Jadi hal-hal yang kita belum alami. Seperti Paulus. Dia punya banyak pengalaman melayani Tuhan. Kita belajar dari dia. Pengalaman di dia. Nah, kalau kita belajar dari dia, maka ya kita belajar teologinya ini. Baru turun ke doa. Kamu nangkap apa doa? Kenapa? Misalnya contoh, Paulus kok bersyukur. Oh, kamu belajarlah. Kamu eksegesis, kamu belajar. Apa arti bersyukur? Ya, menurut ini data-datanya. Itu namanya belajar teologi. Jadi kalau kamu belajar teologi, kamu cari data-data, uji, dan sebagainya. Kayak gini, ini contohnya. Saya mau cari tentang kematian itu artinya apa? Nah, ini misalnya. Saya nggak punya pengalaman. Tapi saya bisa tahu nggak tentang teologi kematian? Bisa. Baca buku. Dari siapa? Bisa, misalnya. Nah, ini namanya studi akademis. Muringkas seperti ini. Ya, habis itu kamu analisis. Ya, lalu kamu tarik doanya, refleksi. Nah, selalu kayak gitu ya. Kalau kamu studi akademis, baca, cari data. Ini data dari NISA. Oke? Terus kamu ringkas, kamu analisis. Kamu uji. Ini namanya verifikatif. Objektif, cek data fakta. Kematian itu fakta, banyak orang alami. Ya kan? Apa itu kematian? Kamu nggak pernah ngalami, jadi kamu nggak tahu. Kamu cari data. Apa yang dikatakan oleh gereja misalnya. Misalnya dari NISA. Oh, ini ada datanya. Ini Pak. Nih, tentang kematian sebagai momen menjadi dan pemulihan dari NISA. Oke? Nah, dari situ kamu belajar. Ringkasan itu berarti apa? Teologi secara akademik. Analisis teologi. Kamu belajar teologi. Dengan cara apa? Kamu belajar teologi dengan cara apa? Ini sistematis, verifikatif, kamu uji, kamu ringkas, ya. Oke, habis itu cukup kamu belajar teologi. Nah, karena kamu tahu teologi itu muncul dari mana? Doa. Cari doanya. Nah, baru dapat doanya itu jadi doanya siapa? Nisa. Tapi itu juga sekaligus doanya siapa? Kamu. Ya. Jadi perhatikan. Belajar teologi ini ya. Tania ngantuk-ngantuk ya. Belajar teologi itu dapat apa? Doa ini pergumulan esensial.
Sama seperti ini. Kamu doa Bapa kami yang di surga, dan sebagainya. Kamu bisa ngerti teologinya, tapi kamu dapat gak doanya? Kamu bisa paham nih teologinya. Doa Bapa kami ini. Nih. Teologinya tahu, ada tujuh misteri doa. 7 itu berarti teologinya, 7 poin. Oke? Doa Bapa kami, doa Bapa kami, teologinya, kalau menurut Maximus, itu intinya ada tuh, kamu pelajari. Habis itu, kamu harus dapat, masih sebetulnya doa. Nah, jadi waktu kamu doa, kamu jadi ngerti, karena kamu sudah belajar teologi. Begitu kamu ngomong, Bapa kami yang di surga, kamu sekarang ngerti nggak teologinya? Ngerti, karena kamu sudah belajar teologi. Tapi kamu juga tangkap doanya. Gitu. Ya. Kamu belajar teologi Paulus, baca surat Roma misalnya. Belajar. Tapi nampak nggak doanya? Nah, kamu belajar Nisa tentang kematian. Dia ngomong ini. Tapi nangkep apa doanya? Nah, dari situ doanya itu jadi doa. Ya, karena sekali lagi belajar teologi itu nggak cukup, kamu mesti kombinasi dengan doa. Kenapa? Karena doa itu sebetulnya sumbernya dari teologi. Pengalamanmu sama dengan Allah itu sumbernya. Lalu, waktu kamu tulis, waktu kamu kutip buku, waktu kamu verifikasi, misalnya nih ya, cari data, cari fakta, itu kamu sedang apa? Teologi akademis. Oke? Tapi teologi akademis itu berangkat dari Tuhan. Paham di sini? Ada pertanyaan? Jadi kalau saya tanya, yang mana duluan? Doa atau teologi? Kenapa? Dasarnya sifat, kalau misalnya doa itu, dasarnya itu teologi, dasar teologi adalah doa, bukan teologi yang dua, tapi yang iya, kenapa doa dulu? Karena kita mulai belajar dari Bapak juga kan sebelumnya itu, iya, maksudnya kenapa kok dari doa dulu, pengalaman doanya itu? Hah? Jadi teologi itu sebetulnya di relation kita dengan Allah, ya. Nah, baru kamu tuliskan segala macam itu jadi akademis. Tapi yang akademis itu bukan teologinya sebetulnya, tapi doa, ya itu. Paham nggak di sini? Nah, contoh tadi doa Bapak, tertulis kan di Matius kan? Nah, itu waktu kamu baca itu jadi doamu. Tapi kamu ngerti teologi. Tapi kamu harus ingat, doa itu timbul dari pengalaman. Teologi itu timbul dari pengalaman. Pengalaman dulu, Allah, Yesus bersama dengan Bapa dulu kan. Dia tahu Allah itu Bapa dulu. Pengalaman dulu dia dengan Bapa. Baru dia ngajarin teologi Allah itu Bapa. Nah sekarang kamu nggak ada pengalaman dengan Bapa ini. Kamu belajar teologinya dulu. Nih, kamu belajar teologinya ini. Baru ngerti Allah itu Bapa. Nah, jadi kalau saya tanya ini, yang mana teologinya? Nih, doanya
Bapa. Yang mana teologinya? Adopsi. Doanya mana? Yang mana teologinya? 7 poin itu. Doanya yang mana? Nah, ya. Jadi ada Allah sebagai Bapa. Nah, ini jadi teologi. Lalu kita panggil Allah itu kami, Bapa kami. Itu doanya. Oh, ternyata teologinya ini adopsi. Di sini bisa paham? Nah, jadi dari berangkat dari pengalaman, ini jadi teologi. Cuma masalahnya adalah ketika kamu nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman Allah itu sebagai Bapa. Nah, maka kamu pakailah pengalaman orang lain. Pengalaman siapa? Pengalaman Yesus, pengalaman Matius, doanya Yesus. Kamu pakai itu jadi doa kah? Kamu. Nah, sekarang kamu doa nggak ini? Bapak kami di sana, kamu doa nggak? Doa. Tapi itu doanya siapa sebetulnya? Doanya Yesus. Tapi kamu pakai. Itu jadi doa kamu sendiri. Tapi jangan hanya jadi doa, kamu perlu ngerti teologinya. Sebaliknya, kamu ngerti teologinya, tapi jangan cuma secara akademis. Kamu harus nangkap doa. Ya, kamu harus nangkap doanya. Nah, misalnya hari ini kita coba tentang pengalaman tentang kematian. Ada yang ngalami tentang kematian di sini? Ada. Kita belum pernah, kita masih hidup, kita belum pernah mati. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman Nisa yang bergumul tentang kematian. Ya. Nah, lalu dia tulis ini. Ini namanya teologinya di sini. Teologi Nisa tentang kematian. Oke, tapi nggak cukup kamu ngerti teologinya. Ini harus jadi doamu juga. Gitu. Ya, kamu ngerti Paulus mengucap syukur. Nggak cukup. Oh, mengucap syukur itu berapa poin? 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Itu teologi. Yang kamu bisa cek, cari data, cari segala macam itu. Tapi itu jadi doamu nggak? Nah, kayak gitu. Maksudnya jadi doa itu jadi pengalaman kamu nggak? Ya. Nah, sekarang kita baca nih. Kematian sebagai momen menjadi dan pemulihan. Coba dulu baca nih, supaya nggak ngantuk. Kematian sebagai momen menjadi dan Oke. kematian adalah sebuah tahap khusus dalam kembangan manusia yang adalah momen menjadi atau lebih tepatnya memang pemulihan. Sang pencipta tidak bermaksud agar kita tetap menjadi embrio. Gregorius, tujuan akhir dari natur kita bukanlah keadaan dalam angan-angan atau zaman-zaman yang berikutnya dan mengubah penampilan kita dengan berlalunya waktu atau bahkan hancuran tubuh yang terjadi melalui kematian. Semua ini hanyalah bagian dari jalan yang sedang kita lalui. Tujuan akhir dari pergerakan ini adalah pemulihan kita ke keadaan semula. Kematian adalah jalan yang membawa kita ke dalam modus keberadaan yang lebih baik. Dalam kematian, jiwa terbebas dari tubuh dan dapat membuat dirinya lebih mirip dengan keadaan aslinya yang indah. Dilebur dari dan dimurnikan di bumi dan nafsu dan kecenderungan yang merendahkan. Tubuh dibebaskan dari kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kehidupan di bumi dan sepenuhnya diubah dan dari ciptaan dan diciptakan kembali untuk kehidupan yang baik.
seniman dari segala sesuatu melebur soliditas tubuh kita untuk membentuk instrumen baru bagi umatnya. Ini adalah masa penantian dan persiapan untuk kebangkitan dan penghakiman terakhir. Oke, terus coba Alvin. Proses ini sendiri merupakan jenis penghakiman karena tidak semua orang akan memiliki nasib yang sama, dan tidak semua orang akan mengikuti jalan yang sama. Ada perbedaan di antara jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang benar akan dimuliakan, tetapi jiwa-jiwa yang berdosa akan dihukum. Namun beberapa jiwa tidak akan bergabung dengan mereka yang layak maupun yang dikutuk, tetapi akan menarik ke tempat peralihan. Ada kelompok yang tidak pasti ini. Gregorius menempatkan jiwa-jiwa mereka yang telah menerima baptisan hanya sesaat sebelum kematian, dan dengan demikian tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah-buahnya. Mereka adalah bayi-bayi yang sebelum waktunya direnggut oleh kematian, yang tidak memperoleh pahala untuk diri mereka sendiri, dan yang karena ketidaktahuan mereka dan kurangnya perkembangan tidak mampu berpartisipasi dalam kebahagiaan hidup sejati. Jiwa-jiwa ini harus menjalani masa perkembangan. Doktrin ini merupakan indikasi lebih lanjut dari penghargaan yang tinggi yang dimiliki Gregorius terhadap pencarian aktif manusia untuk kebajikan dan kesempurnaan diri. Oke. Nah, ini pergumulan dia ya tentang kematian itu. Nah, itu jadi teologi dia. Oke. Nah, sekarang kalau kita baca, kamu harus cari tahu apa teologinya. Dan dari situ apa doa dia. Ya. Coba nota jiwa. Sedangkan jiwa-jiwa yang berusaha akan diciptakan di neraka. Meskipun Gregorius berbicara tentang surga dan neraka sebagai tempat yang sebenarnya dan bahkan membedakan sebagai tingkatan tempat tinggal surgawi, ia pada akhirnya menganggap bahwa konsep tempat adalah sebuah metafora di sini. Jiwa tidak terwujud dan tidak perlu berada di tempat tertentu. Sebaliknya, surga dan neraka adalah modus keberadaan yang tidak dapat dijelaskan atau didefinisikan. Mereka tidak tunduk pada kata-kata dan tidak dapat diakses oleh intuisi pikiran. Sesuai dengan konsep dasarnya tentang kehidupan manusia sebagai sebuah perjalanan, Gregorius menggambarkan akhirat sebagai sebuah jalan yang terus berlanjut setelah kematian menuju keabadian. Dia mengincar ide ini dari origin. Tentang surga dan neraka ini. Ya. Kemudian email. Tempat surga tidak dapat dihancurkan. Tidak hanya bertahan selamanya, tetapi juga kehidupan yang terus berkembang dan berlipat ganda. Tidak ada batasan yang dapat menentukan pertumbuhan kebahagiaan surgawi, dan kebahagiaan yang dicari secara konstan dan teratur lebih unggul dari kekuatan mereka yang mencari. Jadi jauh lagi, usaha yang terus-menerus adalah hal yang wajar bagi jiwa, dan setelah kematian tidak ada yang dapat menghalangi pergerakan jiwa. Jiwa akan selalu naik ke hal-hal yang tertinggi dan memperbarui upayanya melalui apa yang telah dicapainya. Ada urutan tertentu dan berurutan dalam pendakian ini sesuai dengan kapasitas setiap jiwa itu berjuang demi kebaikan. Proses pertumbuhan ini mirip dengan pendewasaan seorang bayi dan tujuan akhirnya adalah perenungan akan hal. Nah, jadi kalau kematian ini adalah sebuah pemulihan atau proses momen terus menjadi dan pemulihan, ini perenungan teologi dari Nisa tentang kematian. Dia merenung, dia berdoa, dan sebagainya. Nah, lalu dia tuliskan, ini jadi apa namanya? Teologi. Nah, sekarang ada sama kamu ini. Sama seperti Alkitab. Dari Matius, Lukas, Paulus misalnya. Ada pengalaman dia bersama dengan Allah, lalu dia tuliskan. Itu jadi teologi dan doa. Waktu kamu baca, nah, kamu berangkatnya dari teologi dulu. Kamu ngerti dulu apa yang dikatakan mereka. Sampai nanti kamu nangkap doanya. Nah, doanya itu maksudnya apa? Refleksinya. Ya. Oke, apa ini? Kamu ringkas dong berarti. Ya kan? Nih ya, kematian sebagai momen yang menjadi dan pemulihan
Kamu ringkas, gimana cara ringkasnya? Nah, coba baca. Risma, Saint Gregorius, Saya juga dari besar gitu. Kemudian sebagai mana jiwa kembali ke keadaan aslinya dan nah itu kamu ringkas, kamu ngerti lagi, cari poin-poin pentingnya. Kematian itu momen pemulihan, di mana jiwa kembali kepada keadaan yang asli, yang murni. Terus, kan kematian jiwa terbebas dari itu dan siapkan untuk kehidupan yang lain. jiwa masuk ke kehidupan yang lain. Tubuh masuk. Tadi kalau kita baca minggu lalu, dia kembali menjadi alam. Ya, jadi atom, jadi mineral gitu. Kembali jadi unsur-unsur alam itu apa? Panas, air, jadi api, air, apalagi tadi udara, ada 5 unsur itu ya. Lupa. Jadi air, tanah, udara, api, satu lagi apa itu? Nah, pokoknya jadi 5 unsur itu. Nah, jiwa masuk ke dalam satu kehidupan yang lain. Terus, Yang adalah masa penantian dan siapkan kita dan penantian terakhir. Di mana jiwa-jiwa yang benar akan dimuliakan dan yang berdosa akan dihukum. nah itu. Jadi akan menunggu kebangkitan dan penghakiman akhir. Terus, Surga dan neraka dianggap sebagai kondisi eksistensial, bukan tempat fix. fisik. Ya, jadi surga dan neraka itu ini jangan dipandang seperti fisik, tapi sebuah keberadaan, ya. Terus, Mendapatkan sebagai jalan kelanjutan menuju membawa keabadian, di mana jiwa tersebut tumbuh dan berkembang tanpa batas. Bahagian surgawi terus meningkat seiring dengan usaha jiwa yang terus-menerus untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Dengan tujuan akhir adalah renungan akan Allah. iya. Itu kalau kita ringkas gitu ya. Surga dan neraka itu kondisi eksistensial, bukan tempat fisik. Nah, Gregory menggambarkan akhirat sebagai satu perjalanan yang terus menuju kepada keabadian. Jadi jiwa itu akan di satu tempat yang sementara, nanti akan menunggu kebangkitan. Sampai nanti dia akan berkembang tanpa batas. Ya, atau mencapai yang namanya kebahagiaan surgawi. Ya, jiwa itu akan terus mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Sampai tujuan akhirnya adalah perenungan akan Allah. Tujuan akhirnya adalah perenungan akan Allah. Itulah doa tadi. Ya. Jadi tujuan akhirnya ya bukan berapa teologi yang kamu hasilkan atau akademis yang kamu hasilkan, tetapi teologi itulah ya doa itu. Doa itulah ya teologi. Teologi itulah ya doa itu. Kayak kayak mata koin, mata uang gitu loh. Koin 2 sisi yang nggak bisa ada 1, tapi harus ada 2. 2 tapi 1 koin gitu. Nah, teologi dan doa itu seperti itu. Teologi ya doa itu. Doa itu ya teologi. Bapa kami yang di surga itu apa? Doa. Tapi teologi itu juga. Dikuduskanlah namamu itu apa? Doa. Tapi ya teologi. Ya. Belajar teologi, belajar doa. Belajar doa, belajar teologi. Oke. Nah, tapi karena ini teologi, berarti ya kita harus bisa menganalisis. Mulai dari kamu meringkas, menganalisis, dibikin paragraf. Ya kayak kemarin saya ajarkan. Bikin paper, itu namanya apa? Teologi yang akademis. Nah, analisisnya apa? Teologinya apa di sini? Coba baca Depi. Gregory itu sering bisa memberikan pandangan dalam tentang
Yang keras bacanya. Gregorius dan Nisa memberikan pandangan yang mendalam tentang kematian. Memahaminya bukan sebagai akhir tetapi sebagai tahap penting dalam perkembangan manusia. Dalam pandangannya, kematian adalah momen pemulihan yang membawa jiwa kembali ke dalam aslinya yang murni dan ilahi. Pandangan ini mencerminkan keyakinan teologis bahwa hidup adalah sebuah perjalanan spiritual yang berkelanjutan bahkan setelah kematian. Nah, itu dia. Jadi dari pengalaman Nisa nih, doa Nisa ini kita belajar teologi. Apa teologinya di sini? Hidup adalah satu perjalanan spiritual yang berkelanjutan bahkan setelah kematian. Jadi di dalam Kristus itu tidak ada kematian sebetulnya. Terus sampai nanti momennya adalah merenungi akan Allah. Kamu merenungkan Allah itu nggak akan ada habis-habisnya. Gitu. Ya. Akan terus berlanjut. Dan kok ada kematian, Pak? Nah, kematian itu apa dia bilang? Pemulihan yang membawa jiwa kembali kepada keadaan yang murni dan ilahi. Jadi perlu kematian supaya jiwa itu dipulihkan. Tubuh itu dimurnikan lagi. Tubuhmu kalau sebelum mati banyak cacatnya, sakit-sakit, ya, bisul sana, bisul sini, oke, matamu buram, -10, ya, kena cancer, tubuhmu apalah ya, banyak penyakitnya. Tapi begitu mati, hilang semua penyakit. Bangkit dengan tubuh yang baru. Nah, itulah kematian itu momen pemulihan tubuh, momen pemulihan jiwa. Nah, kalau kamu bisa ngomong seperti ini namanya apa? Teologi. Tapi sekaligus ini apa? Doa. Ya. Oke. Coba. Sof. Kematian sebagai pemulihan. Gregorius melihat kematian sebagai jalan menuju pemulihan keadaan semula dari jiwa. Dalam kematian, jiwa terbebas dari belenggu tubuh fisik yang merendahkan dan mendapatkan kembali kemurniannya. Tubuh yang dilebur dan dimurnikan di bumi dibebaskan dari nafsu dan kecenderungan duniawi. Nah, tubuh bebas dari nafsu. Bebas dari kekotoran dosa. Ya, waktu hidup ya tubuhmu ya cemar. Mau berzina lah, tubuhmu kamu pakai buat apalah. Nah, sekarang mati, dilebur dan dimurnikan di bumi, di tanah maksudnya. Ya, dibebaskan dari nafsu dan kecenderungan dunia. Terus jiwa terbebas dari apa? Belenggu tubuh fisik yang merendahkan dan mendapatkan kembali kemurnian. Nah, ini teologinya. Pengalaman tentang kematian. Oke, baca lagi. Gregorius menggambarkan Tuhan sebagai seniman dari segala sesuatu yang melebur soliditas tubuh kita untuk membentuk instrumen baru bagi rahmatnya, mempersiapkan tubuh untuk kehidupan yang lain. Iya. Jadi di sini apa ini? Tuhan itu sang seniman. Seniman apa? Dia akan melebur soliditas tubuh itu dengan jiwa melalui rahmatnya sehingga mempersiapkan tubuh itu untuk satu kehidupan yang lain. Tubuh yang tidak lagi binasa. Oke? Ada amin? Ngantuk kalian. Baca. Andro. Iman dan keadaan jiwa.
Gregorius mengajarkan bahwa nasib jiwa berbeda-beda setelah kematian. Jiwa-jiwa yang benar akan dimuliakan, sementara jiwa-jiwa yang berdosa akan ada juga jiwa-jiwa yang berada di peralihan, seperti mereka yang menerima baptisan sesaat sebelum kematian dan tidak sempat menghasilkan buah kebajikan. Iya. Nah, ini penting. Terus Sisi ini sendiri merupakan bentuk penghakiman karena setiap jiwa akan menjalani jalan yang berbeda berdasarkan kebajikan dan kebersamaan. Nah, bagaimana keadaan jiwa setelah kematian? Ada perbedaan nasib nih, perbedaan kondisi jiwa. Gregorius mengajarkan apa? Nasib jiwa berbeda-beda setiap orang. Jiwa yang benar akan dimuliakan, jiwa yang berdosa akan dihukum. Ya. Ada juga jiwa yang ada di tempat peralihan, seperti mereka yang baru menerima baptisan sesaat sebelum kematian, atau belum sempat menghasilkan buah kebajikan. Nah, jadi ada bentuk penghakiman karena setiap jiwa akan menjalani jalan yang berbeda. Nah, jadi jiwanya sudah mengalami yang namanya satu penghakiman atas ketika dia hidup di dunia ini. Ya. Terus ini Helmi, surga Surga dan neraka sebagai modus penenang. Gregorius menganggap suami dan surga dan neraka bukan sebagai tempat fisik, tapi sebagai modus keberadaan yang melampaui kata-kata dan pemahaman manusia. Artinya, surga dan neraka dalam kondisi eksistensial yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Surga adalah kondisi keberadaan di mana jiwa mengalami kebahagiaan dan berkat-berkat ilahi yang tidak dapat dihancurkan dan terus berkembang. Sebaliknya, neraka adalah kondisi penderitaan dan pemisahan dari Allah. Nah, surga dan neraka itu bukan tempat, tapi kayak semacam modus keberadaan. Ya, Nisa menganggap surga dan neraka itu bukan tempat fisik. Ya, tapi satu keberadaan yang melampaui kata-kata dan pemahaman manusia. Gimana sih surga dan neraka? Itu melampaui pemahaman kita sebetulnya. Ya. Nah, karena orang menganggap surga itu adalah tempat jiwa yang orang benar, maka gambaran surga itu adalah indah, yang cantik gitu ya. Apa yang indah yang cantik? Ya manusia memikirkannya ya kayak surga itu ya kayak alam yang indah sekali gitu. Lalu neraka itu kayak lautan api. Ya. Nah, ini sebetulnya imajinasi ya. Seperti apa surga dan neraka ya kita melampaui pemahaman kita nggak tahu. Oke, ini bisa ya. Tapi ada kondisi surga, kondisi yang di mana jiwa mengalami kebahagiaan dan berkat-berkat ilahi yang tidak dapat dihancurkan dan terus berkembang. Sementara neraka itu kondisi penderitaan dan pemisahan dari Jadi istilahnya kalau di Alkitab itu surga itu Firdaus, neraka itu Tarus namanya. Ya bahasa sehari-hari kita ya bilang surga dan neraka. Nah, surga dan neraka itu kondisi sementara gitu, bukan kekekalan. Ini hanya sebuah modus keberadaan di mana jiwa ada di situ. Tubuh kita enggak, jiwa yang ada di situ. Di Firdaus atau di istilahnya nanti Gehenna. Nah, nanti semua ini akan dipulihkan. Either itu surga atau neraka itu akan dipulihkan. Ya. Nah, memang ada kalau Nisa menganggap ada pemulihan universal. Nanti kita baca di artikel selanjutnya. Neraka itu ada dua konsep di sini ya. Neraka itu akan tetap ada kekal, tapi dipulihkan. Artinya apa? Orang-orang itu akan mengalami penyesalan seumur hidup, terpisah dari Allah seumur hidup. Tapi ada yang mengatakan nanti mereka akan mengalami namanya
penyiksaan api, baru nanti dipulihkan. Nah, ada dua konsep yang berbeda di sini. Ya, nanti kita lanjut lagi. Jadi kamu perlu belajar dua-duanya itu. Pandangan Nisa dan pandangan yang lain. Coba ini, Marsha. Apa yang paling benar yang Gregorius mengabarkan kehidupan manusia sebagai perjalanan yang berakhir dengan yang tapi terus berlanjut menuju keabadian. Jiwa terus menerus berusaha mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan dan hidup. Saya terus menerus adalah hal yang wajar bagi jiwa. Dan setelah kematian, tidak ada yang dapat mengalami pergerakan jiwa ke arah yang lebih tinggi dan kemudian. Gregorius mengadopsi konsep ini dari Origen, menggambarkan bahwa pertumbuhan spiritual tidak memiliki batas dan jiwa akan selalu bergerak menuju perlindungan anak Allah. Oke, jadi konsep dari Origen itu dipakai oleh Gregorius, mengatakan kehidupan manusia itu nggak pernah berakhir. Bukan berakhir dengan kematian. Tapi jiwa itu terus melanjut menuju kepada keabadian. Jiwa terus-menerus mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan lebih tinggi. Ya. Usaha yang terus-menerus adalah hal yang wajar bagi jiwa, dan setelah kematian tidak ada yang dapat menghalangi pergerakan jiwa ke arah yang lebih tinggi dan lebih mulia. Oke. Jadi jiwa itu punya pertumbuhan spiritual yang tanpa batas, selalu bergerak menuju perenungan akan Allah. Itu jiwa manusia itu. Ya kan? Cari tentang Allah. Setelah kematian ya dicari tentang Allah. Ya. Nah, nanti bagaimana dengan jiwa-jiwa yang belum bertobat nih? Semasa hidup dia belum percaya kepada Kristus, atau dia banyak berbuat jahat. Nah, itu bagaimana jiwa-jiwa mereka? Nah, ini kita belajar nanti ya di artikel kedua. Tapi nih dari sini, dari teologi ini kamu apa dong refleksinya? Doanya apa? Nah, kamu perlu baca. Ya. Coba. Nih, Ibu Sonia. Pandangan Gregorius memberikan kita perspektif yang mendalam dan transformatif tentang esensi kehidupan dan kematian. Beberapa poin refleksi utama meliputi pemulihan sebagai tujuan akhir. Pandangan bahwa kematian adalah momen pemulihan mengajarkan bahwa tujuan akhir kehidupan bukanlah kondisi fisik kita saat ini, melainkan pemulihan jiwa ke keadaan aslinya yang murni dan utuh. Ini memberikan harapan bahwa penderitaan dan perjuangan dunia ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan dan kesempurnaan spiritual. Iya, kamu ngerti. Doamu adalah pemulihan, teosis itu tujuan akhir. Bukan kondisi fisik pencapaian jasmani saat ini. Nah, itu harus jadi doamu. Ya, pemulihan tujuan akhir. Yang kedua, pentingnya kebajikan dan kesempurnaan diri. Gregorius menekankan pentingnya pencarian aktif akan kebajikan dan kesempurnaan diri. Pengasuhan setelah kematian mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini harus dijalani dengan kesadaran dan upaya terus-menerus untuk mencapai kebajikan. Hanya melalui pencarian ini kita dapat meraih kemuliaan abadi. nah, ini jadi doamu nih. Harus jadi pengalamanmu bahwa apa? Apa pengalaman? Kamu merenungi tentang teologi kematian, lalu sekarang dapat apa? Cari kebajikan, kesempurnaan diri. Karena kamu tahu nanti jiwamu akan dihakimi. Kalau kamu nggak cari kebajikan sekarang, jiwamu yang akan rugi. Nah itu, ya, itu harus jadi doa kita. Proses penghakiman setelah kematian mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini harus dijalani dengan kesadaran, terus-menerus untuk mencapai kebajikan. Oke? Itu. Hanya melalui pencarian ini kita dapat meraih kemuliaan abadi. Jadi cari kebajikan, sempurnaan diri. Terus coba baca
Ika. Realitas spiritual yang melampaui menjadi. Pandangan bahwa surga dan neraka adalah modus kebenaran yang dapat dijelaskan, menunjukkan bahwa realitas spiritual melampaui pemahaman material. Ini mengajak kita untuk merenungkan misteri dan keindahan kehidupan spiritual yang tidak terlalu dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi harus dialami dan dihayati. Ini dia. Belajar teologi itu jadinya apa? Merenungkan misteri, keindahan, kehidupan spiritual yang selalu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi perlu dialami dan dihayati. Ya, paham? Oke. Nih, Lestari nih. Kehidupan sebagai perjalanan berlanjutan. Konsep. Konsep kehidupan sebagai perjalanan yang berkelanjutan setelah kematian menekankan pentingnya Tuhan dan perbaikan diri terus menerus. Dia terus berusaha mencapai hal-hal yang lebih tinggi, menggambarkan bahwa kehidupan spiritual adalah proses yang dinamis dan tidak pernah berakhir. Ini mengajarkan bahwa setiap tahap kehidupan, termasuk kematian, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesempurnaan dan perenungan akan alam. Ya. Apa di sini doa? Refleksinya apa? Hah? Apa? Hah? Nah, iya apa? Pentingnya Oke. Ini mengingatkan kita apa? Bahwa iya, hidup kita akan terus berlanjut nih, walaupun mati. Ya, sehingga inilah kita pentingnya pertumbuhan dan perbaikan diri yang terus menerus. Jadi kalau satu, hidup itu terus berlanjut, ya, hidup itu tidak akan pernah berakhir sampai kita sempurna dan merenungkan akan Allah. Lalu ada satu realitas spiritual yang melampaui materi. Ini kehidupan spiritual yang kita nggak bisa selalu jelaskan dengan kata-kata, tapi dengan refleksi, dihayati, dialami gitu. Ya. Yang ketiga, pentingnya kebajikan dan kesempurnaan diri. Yang keempat, kita tahu tujuan akhirnya adalah kesempurnaan pemulihan. Ya kan? Nah, ini poin-poin refleksinya ini. Yang kamu mesti temukan. Kontribusinya apa? Coba nih. Pak Krisman. Melalui pandangan Gregorius, kita bahwa kematian adalah bagian integral dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ini memberikan makna dan tujuan yang mendalam dalam menghadapi kematian, serta mendorong kita untuk hidup dengan integritas dan kebajikan. Mengetahui bahwa perjalanan kita menuju keabadian tidak berhenti dengan kematian, tetapi terus menuju pemulihan dan kesempurnaan. Gregorius memberikan kita satu kontribusi penting nih buat kita, bahwa apa? Kematian itu apa? Hah? Iya, kematian itu salah satu proses ya menuju satu kehidupan yang abadi. Kehidupan yang tidak pernah berhenti. Tapi terus menuju pemulihan dan kesempurnaan. Ini konsep Origen seperti itu. Nah, kematian itu bagian integral dari perjalanan spiritual yang besar. Ya. Oke, paham ini? Nah, kalau kamu mau bikin paragrafnya ya kamu ringkas, ya.
Paragrafnya tentang kematian, kamu ringkas poinnya, lalu tambahkan kalimat-kalimat analisisnya. Ya, lalu kasih atau kalimat refleksinya, lalu kasih kalimat kontribusinya. Dari sini ya sebetulnya bisa bikin berapa paragraf ini. Nah, kamu ringkas ini, kamu kasih analisisnya, ini ya kalimat analisisnya cukup panjang nih ya. Atau refleksinya ini bisa jadi beberapa paragraf. Ya. Yang penting kamu kutip Nisa, kutipnya ya jangan semua, ini kepanjangan kan. Kamu perlu ringkas. Nah, ini ada ringkasannya. Kamu ringkas, kamu kasih komentar. Ingat ya warna-warni itu loh. Oke, sekarang nih bagaimana hidup mereka yang tidak layak, ya, katakanlah hidup dalam dosa, dan mereka yang belum dibaptis. Oke, apa yang terjadi dengan mereka setelah kematian? Coba siapa nih? Ya, Krisna. Hidup mereka, Mungkin ini tidak mungkin bagi mereka yang terbuka secara rohani dan akan dikeluarkan di waktu depan dan kebahagiaan secara selamanya. ya. Mereka diusir kegelapan, dan mereka membawa serta bau busuk dari daging mereka yang mereka pelihara. Dengan penyerahan diri mereka yang terus-menerus kepada nafsu indah. Nah, ini cerita tentang mereka yang hidup dalam nafsu. Jiwa mereka berbau busuk. Bau amis gitu loh. Ya, terus? Ini adalah kita dari dosa yang berkesan. Nah, dosa iya, tapi kalau itu bisa dibuang dengan pertobatan. Terus? Tapi pengakuan dosa hanya dan dinyatakan tidak efektif. Gregorius mencurahkan perhatian khusus pada jiwa yang belum dibaptis yang diberikan dan yang tidak memiliki tanda Tuhan. Ini orang yang belum percaya, belum dibaptis gitu ya. Terus? Wajar jika jiwa seperti itu akan mengembara dan berikan tanpa tujuan di dalam. Tidak seorang pun akan mencarinya karena itu tidak memiliki tanda Tuhan. Jiwa itu akan merindukan istirahat dan perlindungan, tapi tidak akan pernah menunjukkannya. Ia akan bersedih dengan sia-sia dan perbuatannya tidak akan membuat hasil. Oke, terus? Dalam konsep Gregorius, siksaan melakukan dosa terutama terdiri dari kelanjangan dan kelaparan yang mengakibatkan hilangnya harapan akan kebahagiaan. Nah, ada siksaan itu orang berdosa. Lalu? Orang berdosa juga dikonsumsi oleh api yang tidak pernah habis. Tungku. Ini adalah kegelapan luar. Gambaran-gambaran ini semuanya bersifat simbolis, tapi juga mengungkapkan realitas spiritual tertentu. Karena mereka menunjukkan kelanjutan dari jalan dunia manusia dan proses pemurniannya. Gregorius menganggap api neraka sebagai api pembaptisan dan pembaharuan. Nah, ada api neraka ini untuk jiwa-jiwa yang tidak bertobat. Terus? Pemurnian di dalam api dan air. Tapi api itu sebagai pembaptisan nanti. Jadi kalau kamu di sini sudah menjalin pembaptisan api, nanti di sana nggak perlu lagi. Tapi kalau di sini kamu belum dibaptis api, nanti kamu akan dibaptis api di neraka. Ada yang dari sini menjalani baptisan api? Hah? Udah pernah? Nah, nanti saya baptis kalian. Pakai api. Hah? Mau? Ya udah jangan tanya. Jadi baptisan api di sini maksudnya apa? Menjalani pertobatan
mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan seperti api. Dosa itu seperti api. Tapi kamu berani lawan itu, kamu sudah dibaptis oleh api. Ya, itu namanya baptisan api. Kamu mau ngalaminya di mana? Di bumi atau nanti setelah kematian? Ya, kamu pilih aja. Setelah kematian boleh. Ya. Apinya adalah api pembaptisan dan pembaruan. Terus ada kekuatan. Ya, baca lagi, Non. Kemudian di dalam api dan air. Dan siapapun yang gagal memurnikan dirinya melalui air sakramen, pasti aku minum. Iya. Air sakramen itu air baptisan. Kalau yang belum dibaptis, nanti akan dimurnikan oleh api. Ya. Oke. Nah, ini apa ringkasannya? Mana ya? Coba baca. Oh, bukan ini ya. Ini ya. Sebelahnya nih, Damica. Dari Nisa, mereka yang tidak layak dan berbaptis tidak akan dapat mencapai kehidupan dan kebahagiaan. Nah, itu dia. Ini mereka yang tidak layak dan belum dibaptis tidak akan dapat mencapai kehidupan dan kebahagiaan sejati. Terus Jiwa-jiwa ini akan diusir kegelapan kuat dan mengalami penderitaan. Mengapa dosa bumi dan dikatakan dengan jiwa-jiwa yang belum dibaptis dan memiliki tanda Tuhan dan akan membara tanpa tujuan. iya, nah ini dia katakan gini, pengakuan dosa itu hanya efektif di bumi, di neraka enggak lagi. Jiwa yang belum dibaptis tidak punya tanda Tuhan akan mengembara tanpa tujuan. Ya, terus Siksaan yang berdosa terdiri dari ketelanjangan, kelaparan, dan api yang tidak pernah habis. Gregorius menggambarkan api neraka sebagai simbol pembaptisan dan pembaharuan, di mana mereka yang tidak memurnikan diri melalui air sakramen akan dimurnikan oleh api. nah itu dia. Ya, oke. Lalu apa konsep teologisnya? Analis, coba baca lagi. Gregorius menawarkan pandangan yang jelas tentang konsekuensi spiritual bagi mereka yang tidak layak dan belum dibaptis. Oke. Ketidaklayakan spiritual, mereka yang buta secara rohani akan ditinggalkan di luar kehidupan sejati. Dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh perbuatan mengingat jiwa dan keadaan ketidaklayakan yang abadi. Iya, itu dia. Ada ketidaklayakan spiritual. Dosa-dosa yang masih belum bertobat nih, ya, maka mengikat jiwa dalam keadaan yang tidak layak, yang abadi. Terus, kehidupan yang belum dibaptis, jiwa yang belum dibaptis digambarkan sebagai jiwa yang mengembara tanpa tujuan, tidak memiliki tanda Tuhan, dan tidak dapat menemukan istirahat atau perlindungan. Ini menunjukkan pentingnya baptisan sebagai materai ilahi yang memberikan pengakuan dan perlindungan. iya. Terus, Siksaan di neraka. Siksaan di neraka digambarkan sebagai kelaparan, ketelanjangan, dan api yang abadi. Ini adalah simbol dari penderitaan spiritual yang terus-menerus akibat dari kehidupan yang tidak bertobat. iya. Jadi ada siksaan api. Terus, Api sebagai pembaptisan dan pembaharuan. Gregorius melihat api neraka sebagai bentuk lain dari pembaptisan, di mana ada kekuatan kemurnian di dalam api dan air. nah, tapi api di dalam neraka itu dianggap sebagai api pembaptisan atau pemurnian. Kenapa? Karena semasa hidupnya mereka belum memurnikan diri melalui air sakramen. Belum ada air pertobatannya. Belum ada air mata pertobatan. Maka nanti akan dimurnikan oleh api. Ya.
Nah, dari sini apa yang menjadi refleksi atau implikasi kita, ya? Atau ini renungan kita apa ini? Coba baca ini Destania. Adalah dari tentang jiwa yang tidak layak jadi mengajarkan beberapa pengajaran. Satu, Kehidupan yang layak mendapatkan kita, kehidupan yang tidak layak akan membawa jiwa. nah ini dia. Jadi kita harus layak supaya jiwa kita tidak masuk ke dalam penderitaan yang abadi. Terus, Ini menekankan musiknya menjalani hidup dengan integritas dan ketaatan kepada Tuhan, menjauhi dosa dan pilih pada Yesus. iya itu dia. Terus, Makna dan pentingnya baptisan tidak bukan hanya simbol tetapi merupakan materi penting yang memberikan kemampuan dan perlindungan ilahi. Tanpa baptisan, jiwa kita mengatakan dan Tuhan akan mengembangkan tujuan. iya. Terus, Kesempatan selama hidup di dunia, kesempatan dan pengakuan dosa harus dilakukan selama hidup di dunia ini. Karena setelah kematian, kesempatan untuk bertobat dan hilang. Ini mengajarkan urgensi untuk bertobat dan memperbaiki diri sebelum terlambat. nah itu dia. Ya. Jadi pertobatan di dunia ini yang diperhitungkan, bukan nanti setelah kematian. Lalu, Dan air dan kemudian simbolis apa dan api. dan air kemudian seperti menggambarkan proses kemurnian jiwa, menunjukkan bahwa kemurnian adalah esensi dan inisiasi dapat dihindari. Kemurnian bisa melalui sakramen di dunia ini atau melalui api di atas. Iya. Jadi pemurnian ada dua macam di dunia ini atau nanti di akhirat atau di neraka. Nah, kamu pilih mau memurnikan di dunia ini atau nanti aja di akhirat. Hah? Yang pilih di dunia ini siapa? Oke, berarti yang lain mau di akhirat ya. Nanti udah ada tanda itu. Ya. Oke, baca. Nih, Sarfat. Kontribusi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita belajar tentang kematian ini, ada konsekuensi spiritual untuk hidup yang layak. Dan pentingnya pertobatan serta baptisan. Terus, Ini mengingatkan kita akan realitas spiritual yang mengetahui kemalaman kecil dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang melalui ketaatan dan kebajikan. nah itu dia. Persiapan diri untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke ini. Ini ada pertanyaan nggak di sini? Yang ketiga, ya, Kita yang di bagian sebagai mungkin terjadi menjadi dan kita. Nah, sesuai yang saya tangkap aja penjelasan Bapak, materi adalah proses pemulihan. Terus Bapak menjelaskan ketika orang meninggal, segala jenis penyakit yang dideritanya, baik kanker maupun kulit itu ternyata begitu. Tapi ini kayak gini pertanyaan dalam pikiran saya, ketika orang mati karena penyakit, apakah justru penyakit itu yang disalahkan atau justru orang itu yang disalahkan? oh, Paham gitu? ya, penyakit itu kan karena dosa manusia ya. Itu ya memang dipulihkan, dosa itu dipulihkan, penyakit itu hilang, dan jiwa itu terbebas dari tubuh yang berpenyakit. Ya, jadi apa? Pertanyaanmu gimana? Dalam pikiran saya itu ketika orang sakit meninggal
Bagi kami disebabkan karena sakit gitu. Ya, Kan banyak orang yang meninggal karena sakit. Terus yang kebanyakan itu dari kematian ini justru yang apa, penyakit itu yang dikalahkan atau justru orang tersebut yang dikalahkan oleh penyakit. Karena dari penjelasan ya kalau kita secara teologis, kematian itu berarti ya semacam pemulihan. Ya, jadi terbebas dari segala macam penyakit. Ya, jadi kalau pandangan ilmu medis ya penyakit itulah yang merenggut nyawa orang itu. Tapi bagi kita, kematian itu bagian dari proses alami, bagian integral menuju kehidupan yang lebih lebih baik. Ya, itu pandangan dari Nisa. Kayak gitu. Oke. Ya, kita bisa mengatakan ya gantung ya, kamu mengatakan penyakit itu sesuatu yang negatif atau justru dengan penyakit itu membuat kita jadi sesuatu yang jadi positif gitu. Walaupun itu sakit. Ya. Sakit itu nggak akan bisa merenggut pengalangan kita. Yang bisa mengalahkan kamu kalau kamu nggak mau bertobat. Nah, itu dia. Jadi bukan sakit. Sakit konsekuensi alami karena kita jatuh dalam dosa. Ya. Nah, seperti ilustrasi yang saya pernah ceritakan kan. Maut itu dosa itu ya sudah dikalahkan. Tapi rodanya belum berhenti nih. Aktivitasnya belum berhenti. Jadi kita masih ngalami itu. Kayak ilustrasi apa yang saya kasih tahu ya. Manasin motor ya kan. Gas kenceng-kenceng, rodanya kan puter kan. Tapi mesinnya kamu udah matiin itu. Mesinnya udah dimatiin. Tapi begitu mesinnya dimatiin, rodanya berhenti nggak? Belum. Tapi akan berhenti? Akan berhenti. Nah, jadi segala macam penyakit, dosa, maut itu akan berhenti. Kematian akan berhenti. Ya, kematian itu akan berhenti. Yang ada nanti semua kebangkitan dan hidup yang kekal. Kenapa? Karena mesinnya sudah mati. Roda itu nanti akan berhenti. Sebab mesinnya sudah mati. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya kematian, penyakit, dan segala macam itu pemulihan. Ya, nah, pemulihan. Nah, sekarang kita bahas kemungkinan keselamatan akhir bagi yang tidak murni dan yang tidak bertobat. Ini misalnya bagi orang-orang yang hidupnya penuh dosa nih, tidak bertobat nih gimana? Oke. Coba baca siapa ini. Nih. Eh, siapa yang belum? Ya, Olive. keselamatan dapat diperoleh bahkan yang tidak berat dan jalan baik jiwa-jiwa yang tidak murni dan tidak bertobat dapat menuntun pada kesembuhan dan pemulihan mereka dari kesehatan. Semua cedera kehidupan selalu dilibatkan dalam aku. Terus. Proses ini tidak sampai dengan kesulitan eksternal karena bahkan dalam siksaan kemudian di neraka. Usia tetap bebas, tempatan dibangunkan oleh api, dan jiwa yang telah ditawan oleh hal-hal material, tiba-tiba melihat dan menyadari kesia-siaan segala sesuatu yang diinginkannya untuk dirinya sendiri, dan dia berduka dan bertobat. Jiwa tulis Gregorius dengan jelas mengenai perbedaan antara kebajikan dan kejahatan melalui ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam keilahian. Gerakan menuju Allah adalah hal yang alamiah jiwa dan jiwa berpaling dari kejahatan yang melihat Allah yang memanggil kepadanya
dengan sesuatu yang menjadi ada dan Terus sebelahnya dengan kata lain, setelah jiwa melewati ambang kematian dan dosa yang percaya diungkapkan kepadanya. Jiwa terguncang oleh penemuan ini dan dengan keharusan mutlak, jiwa berbalik ke arah yang baru. Keinginan untuk berbuat jahat yang sebelumnya kuat di dalamnya menjadi lemah dan segera habis. Gregorius tidak percaya bahwa bahkan kehendak diciptakan menuju dosa dan siapa bersifat kekal. Dia menganggap sangat tidak mungkin kehendak dapat mempertahankan kegilaan ini, terutama ketika kehendak itu dibebaskan meskipun hanya sebagian dari belenggu daging. Belenggu daging. Baginya, hal ini bertentangan dengan hati manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keinginan yang bergebu-gebu akan apa yang ada baginya tidak dapat tetap ada dalam kegiatan kamu. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan hidup kita yang pada awalnya bukan bagian dari kita akan menyakiti setiap orang dan menjadi beban. Hanya apa yang berhubungan dengan kita dan alamnya bagi kita yang akan selalu diberikan dan dicintai. Oke. Terus sebelahnya Kejahatan tidak begitu kuat sehingga dapat mengalahkan kebaikan. Karena natur awalnya kita tidak lebih tinggi atau lebih besar daripada kebijaksanaan orang. Jadi jalan ini mustahil pada sesuatu yang tidak tetap dan berubah untuk menjadi lebih baik dan tentang daripada sesuatu yang tidak berubah dan selalu tumbuh dalam kebaikan. Oke, terus Ini menjelaskan mengapa gerakan bebas dari kehendak yang dengannya proses ini dimulai adalah perlu. Pergantian kehendak dari kejahatan membuat kemurnian menjadi benci. Api dapat membakar habis dosa, ketidakmurnian, tumor material dan sisa-sisa kontaminasi kedagingan. Gregorius membandingkan pemurnian ini dengan pemotongan kecil atau halus, tetapi bahkan gambaran ini tidak cukup. Pemurnian adalah pemisahan yang diperintahkan oleh Allah. Allah dalam kasih-Nya menarik segala sesuatu yang telah diciptakan menurut gambarnya pada dirinya. Gerakan menuju Allah adalah alami dan mudah bagi yang murni. Jiwa-jiwa yang tidak murni harus dipaksa untuk melakukan gerakan ini yang menyakitkan bagi mereka. Jiwa yang telah terjerat oleh hasratnya akan hal-hal materi dunia ini menderita terus-menerus dan mengalami ketegangan yang hebat. Allah menarik jiwa kepada dirinya karena jiwa adalah miliknya. Apapun yang asing bagi jiwa atau apapun yang telah tumbuh menjadi substansinya harus dikikis dengan paksa dan itu menyebabkan penderitaan jiwa. iya, jadi kan ada kondisi alami jiwa kembali ke pencipta. Tapi kalau jiwa itu asing, ya harus dikikis dulu, dibersihin dulu. Ya, nah, nanti kita lihat penjelasannya. Terus sebelahnya, Nenong. Berarti dan kali ini bukan oleh jumlah penyembuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kemudian penderitaan diukur dengan jumlah kejahatan dan setiap individu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setan pada akhirnya akan berakhir karena jumlah kejahatan atau jumlah materi yang dibersihkan dalam jiwa orang berdosa tidak mungkin tidak terbatas. Karena ketidakterbatasan bukanlah natur dari kejahatan. Cepat atau lambat api akan menghancurkan setiap kejahatan dan kejahatan. Proses penyembuhan dengan api dan kekuatan yang baik ini mungkin tanpa gerak larut dan padan dengan keabadian, tetapi bagaimanapun juga berartinya terbatas pada waktu. Iya. Oke, terus sebelahnya, Rahmat. Gregorius mempertahankan perbedaan yang jelas antara sila dari ayu dan aidios dari ayat. Ai. Ya. Ia tidak pernah menggunakan istilah yang kedua untuk siksaan dan dia tidak pernah menggunakan istilah yang pertama untuk yang atau ini. IA bacanya. Iya. Menunjuk kepada sesuatu yang lebih tinggi dari waktu penerima waktu dan tidak dapat diukur dengan zaman, tidak bergerak dalam waktu. Ini adalah lingkup ilahiyah. Tetapi kita berbeda di dalam maksud dan dapat diukur dengan berlangsungnya waktu. Ayo menunjukkan pada temporalitas apa yang terjadi di waktu
dalam waktu, perbedaan dalam terminologi ini adalah penjelasan dari kontradisi tentang dalam pemikiran Gregorius yang menunjukkan bahwa siksa api hanya bersifat sementara dengan ayat-ayat Alkitab menggambarkan sebagai kepala. Hal ini membahas pada kekekalan waktu atau totalitas dari keberadaan makhluk. Namun, ini tidak sama dengan keadaan yang lebih tinggi dari waktu. Ya, karena tersebut mempertimbangkan bahwa Gregorius percaya bahwa siksaan kepala yang dibuatkan dalam kitab suci hanya terbatas pada dosa yang tidak global. Gregorius tidak akan menerima konsep terbatas tentang pemuktuman ini pada bagian perbatasan. Proses pemurnian adalah sebuah kebenaran yang berdasar. Proses ini harus berakhir, tidak peduli siapapun yang dipaksa untuk mengalaminya. Komentar-komentar lain tentang masalah ini belum Konklusif. Oke. Ya, selesai nanya. Siapa ya? Oh, ada Ibu Vicky ya. Anak terhilang. Ayo baca. Premis. Terbatas. Dan jika juga di dan dewasa dengan cara dan tempat itu yang misteri. Jika waktu yang digenapi, maka waktu itu akan berakhir akan datang dan kebangkitan serta penghakiman dan dekat. Ini akan menjadi pemenuhan pertama. Iya. Oke, cukup panjang. Apa yang kamu bisa ringkas di sini? Saya udah ringkas belum ya? Ini ya. Ini sudah. Ini udah. Ya. Oke. Coba baca. Ya, wiki lagi. Saint Gregorius. Gregorius. Gregorius dan bisa mengajarkan bahwa keselamatan dapat apa yang diakhirkan melalui proses pemurnian yang melibatkan penderitaan dan api. Nah, jadi dia mengatakan keselamatan bisa dicapai. Karena tadi premisnya adalah segala sesuatu yang telah diciptakan itu terbatas. Sehingga ada batasannya. Jadi termasuk siksaan. Waktu yang merupakan lingkup kematian, ini juga lingkup pemurnian. Pemurnian manusia untuk keabadian melalui kematian. Ya, ketika waktunya digenapi, waktu itu akan berakhir. Itu akan datang, kebangkitan serta penghakiman sudah dekat. Oke, terus baca lagi. Jiwa yang sudah mati dan sudah bertobat dari kesia-siaan dosa mereka dan kembali kepada Allah. Proses pemurnian ini tidak dilakukan oleh kekuatan eksternal, tetapi oleh kasih Tuhan. Siksaan di neraka bersifat sementara dan bertujuan untuk memurnikan jiwa dari kejahatan. Durasi siksaan ini tergantung pada tingkat dosa individu dan akhirnya semua kejahatan akan dihancurkan. Iya, karena kejahatan itu bukan sesuatu keberadaan yang abadi. Sebab Tuhan nggak pernah menciptakan kejahatan. Dan tidak ada yang abadi dalam ciptaan itu. Ya, jadi kejahatan itu bukan sesuatu yang abadi, nanti akan berakhir.
Ya, maka di sini dikatakan cepat atau lambat api akan menghancurkan setiap kenajisan dan kejahatan. Jadi pemurniannya adalah melalui api. Proses penyembuhan dengan api dan obat-obatan yang pahit ini mungkin tampak berlarut-larut dan sepadan dengan keabadian, tetapi bagaimanapun durasinya terbatas pada waktu. Nah, kenapa? Karena waktunya di dalam surga dan neraka itu adalah bukan waktu yang kekal, tetapi waktu yang terbatas yang dia gambarkan sebagai waktu apa tadi? Ion, ya, bukan I. Oke? Jadi ada ion, tapi bukan eidos. Kalau ion itu di sini temporalitas, apa yang terjadi di dalam waktu, ya. Sementara kalau dalam Tuhan itu I menunjuk kepada sesuatu yang lebih tinggi dari waktu atau di luar waktu. Oke, nah, jadi Gregorius mengatakan bahwa siksaan api itu ada di dalam ion. Jadi terbatas. Ada waktunya nanti akan habis. Akan berhenti. Karena di dalam ion. Ya. Ion menunjuk pada temporalitas apa yang terjadi dalam waktu. Oke. Nah, dia menunjukkan bahwa siksaan api hanya bersifat sementara dengan mengutip ayat kita menggambarkan sebagai kekal. Hal ini kekal itu dalam pengertian dalam Alkitab itu ion yang ada dalam lingkup waktu, kekekalan waktu. Tapi ini tidak sama dengan keadaan lebih tinggi dari waktu. Paham ya? Ada kronos, ini waktu 24 jam. Tapi ada ion. Ya. Kalau waktu ion. Tapi ini semua namanya waktu. Waktu. Kronos, ini hidup manusia. Ion ini nanti waktu kita tapi ada namanya waktu itu yang disebut eidos. Ini di luar waktu. Allah di dalam waktu atau di luar waktu? Di luar waktu. Allah nggak ada di sini. Allah itu di eidos. Lebih tinggi dari waktu. Nah, siksaan itu ada di mana? Di ion. Ya. Tidak ada dasar untuk mempertimbangkan bahwa Gregorius percaya bahwa siksaan kekal dimuatkan dalam kitab suci hanya terbatas pada orang sedangkan mengenal konsepnya. Oke, sekarang analisis. Nih. Atau proses Kemudian Gregorius menggambarkan pemurnian sebagai tindakan kesulitan yang jiwa melalui api. Ini bukan sekedar percuma, tetapi cara untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Iya. Terus pemurnian adalah simbol dari kebaptisan dan pembaharuan yang mendalam yang menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak berani. Iya, jadi ada second chance. Pembaptisan api pemurnian itu, jadi kesempatan kedua. Terus Perbuatan dia kira. Perbuatan yang terjadi dia kira disertai dengan penderitaan dan sedang berdoa akan dosa. Jiwa yang sebelumnya diutarakan oleh nafsu diri akan dihadapkan dengan realitas dosa dan akibatnya yang pada gilirannya memicu pertobatan yang tulus dan mendalam. ya, nanti ada pertobatan di akhirat, ya. Terus Dan bebas dan atur manusia. Gregorius menekankan bahwa kehendak manusia pada dasarnya mengarah kepada kebaikan dan Tuhan. Dosa adalah kondisi sementara dan bukan bagian dari natur sejati manusia. ya, terus Pemurnian di akhirat adalah proses pengembalian jiwa kepada natur aslinya yang bersih. Gregorius berpendapat bahwa tidak mungkin kehendak manusia dapat terus-menerus terikat pada dosa karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang suci. Iya, itulah sebabnya kenapa manusia itu nanti dipulihkan, karena manusia itu pada dasarnya adalah gambar dan rupa Allah yang suci.
Gitu. Ya. Sehingga perlu dimurnikan seperti emas itu yang dimurnikan jadi emas yang murni. Terus Sekarang yang bersifat sementara, sekarang di neraka menurut Gregorius bukanlah hukuman yang kekal tetapi bersifat sementara dan bertujuan untuk pemurnian. Konsep ini menekankan bahwa kejahatan tidak memiliki kekuatan yang abadi. nah, itu dia. Karena kejahatan itu nggak bisa masuk ke aidios. Ya, hanya di wilayah ion. Terus, Pemurnian melalui siksaan di neraka adalah bagian dari kasih Tuhan yang ingin memurnikan seluruh cipta. iya, inilah nanti apokastasis. Apokastasis. Susah ya ngomongnya. Oke, baca lagi, cepat. Refleksi. Ya. Karena Gregorius memberikan harapan bahwa bahkan jiwa yang tidak murni dan tidak bertobat dapat diselamatkan melalui pemurnian di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dan selalu memberikan kesempatan untuk pemulihan. Iya, terus? Kehidupan sebagai proses pemurnian. Kehidupan di dunia ini dan di akhirat adalah proses pemurnian yang penting. Gregorius mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir tetapi alat untuk memurnikan jiwa dan mengembalikannya ke keadaan aslinya yang murni. Ini menunjukkan pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan usaha untuk mencapai kesuksesan. Iya, lalu? Kasih Tuhan dalam pemurnian. Ini melalui api menunjukkan bahwa kasih Tuhan meliputi tindakan disiplin yang bertujuan untuk membebaskan jiwa dari kenajisan dosa. Penderitaan yang dialami di neraka bukanlah cuma semata tetapi cara Tuhan untuk membersihkan dan memurnikan jiwa. Ini mengajarkan bahwa kasih Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun untuk membawa pemulihan. Iya, lalu? Keterbatasan kejahatan. Kejahatan tidak memiliki natur yang kekal, dan akhirnya semua kejahatan akan dihancurkan. Gregorius mengajarkan bahwa hanya kebaikan yang memiliki kekuatan yang abadi. Kejahatan adalah kondisi sementara yang akan diatasi oleh kasih dan kebijaksanaan ilahi. Ini memberikan harapan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Iya, lalu? Kontribusi. Pandangan Gregorius tentang keselamatan dan pemurnian di akhirat mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dan selalu ada jalan bagi pemulihan. Mendorong kita untuk hidup dengan integritas dan kebajikan, mengetahui bahwa proses pemurnian dan pemulihan tidak berakhir dengan kematian, tetapi berlanjut kesempurnaan dan kebahagiaan yang sejahtera. Iya, jadi kita yang mesti ngerti bahwa kasih Allah itu tidak terbatas, selalu ada jalan menuju kepada pertobatan. Tapi jangan sampai kita mengalami yang namanya baptisan api, karena kita ada di dalam ion yang nggak tahu kapan. 24 jam masih bisa diukur ya. Tapi kalau ion kita nggak tahu kapan. Itu yang digambarkan oleh Alkitab itu kekal. Tapi sekekal-kekalnya itu masih di dalam waktu. Nah, ada yang di luar waktu, eidios. Itulah kebaikan. Tidak ada kejahatan. Di dalam waktu ada kejahatan, tapi di luar waktu yang ada cuma kebaikan. Nah, yang ada hanya Allah. Allah itu naturnya kasih, baik. Amin. Sini. Oke. Jadi kejahatan itu tidak punya natur yang kekal. Makanya di sini dia katakan, nih, ketika waktunya digenapi, maka waktu itu akan berakhir. Jadi dari waktu akan habis, kita semua ada di Aidios. Jadi nggak ada lagi namanya 24 jam kayak gitu. Ya. Maka waktu itu akan berakhir. Nah, disitulah Tuhan akan datang, kebangkitan terjadi. Oke, sampai di sini. Mungkin minggu depan kita bahas lagi lebih dalam, ya, tentang akhir zaman dan kebangkitan universal. Ini kita masuk ke bagian tentang eskatologi, ya, atau akhir zaman.